Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya dalam Tuhan kita senantiasa hidup berkemenangan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup yang sungguh indah. Sehingga kita berjalan bersama dia bergandengan tangan sampai maut datang menjemput, sampai Tuhan datang menjemput kepunyaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan kasih setia-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu, dan kiranya nama Tuhan dipuji, dimuliakan sepanjang hidup ini. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dibesarkan, dimuliakan. Dan kami ingin siap bertemu Tuhan waktu Engkau datang kepunyaannya, menjemput kepunyaannya. Berkati kami sekalian Tuhan, supaya kami lebih bergantung, lebih berharap, lebih hidup memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita dari Injil Matius. Hari ini saya akan men-sharingkan dari Matius pasal yang ke-6 tentang doa Bapa kami, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-28, ayat ke-8 sampai ke-15. Matius pasal yang ke-6 ayat yang 8 sampai ke-15. Dalam hal ini Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, dan sebelum dia mengajarkan tentang doa Bapa kami atau doa yang Tuhan ajarkan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengajarkan bahwa fokus di dalam doa yang paling penting, yang paling utama, fokusnya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Bapa di surga secara khusus. Ini hal yang sangat penting waktu berdoa. Fokusnya adalah hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Dan karena ini bersifat pribadi, maka dalam berdoa haruslah kita masuk ke dalam tempat yang khusus, tempat yang tidak ada gangguan, tempat yang cukup privacy, di mana kalau perlu pintu itu ditutup, sehingga hanya kita yang bisa berhubungan dengan Bapa di surga tanpa ada gangguan-gangguan yang lain. Dan dalam berdoa Tuhan juga mengingatkan, jangan berdoa bertele-tele. Menggunakan kata-kata yang sama terus diulang, itu sangat membosankan dan sangat memuakkan bagi Tuhan. Jadi janganlah berdoa bertele-tele, mengulang kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang sama seperti itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali. Dan sini Tuhan mengajarkan Matius pasal yang ke-6, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan memulai dengan perkataan, janganlah kamu seperti mereka. Berdoa seperti mereka. Apa maksudnya? Yaitu mereka yang suka berdoa di depan umum, berdoa berdiri di gereja ataupun di sinagog, dan tujuannya adalah untuk pamer, lebih untuk pamer daripada untuk komunikasi, dialog, berbicara dengan Tuhan. Atau suka di sudut-sudut jalanan sebelum nyebrang, mereka berdoa. Sesudah sampai di tempat seberang sana, mereka kembali berdoa. Tujuannya untuk dapat pujian, sehingga mereka orang-orang berkata, wah orang ini hebat, sangat saleh, sangat suci.
nyebrang jalan aja berdoa, selalu berdoa, sungguh luar biasa kerohaniannya. Dan Tuhan berkata, orang-orang yang seperti ini suka menonjolkan diri, yang suka mencari popularitas, memamerkan akan kerohaniannya, itu semua adalah orang-orang yang munafik bagi Tuhan. Orang-orang yang pura-pura saleh, sesungguhnya mereka tidak seperti itu yang nampak seperti di luar. Sehingga Tuhan berkata, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta kepadanya. Dalam hari ini, orang sering berkata, kalau begitu kita nggak perlu berdoa lagi dong. Karena Bapa di surga sudah mengetahui apa yang kita minta sebelum kita meminta kepadanya. Maksudnya bukan seperti itu. Berdoa itu sungguh hal yang penting. Kenapa? Karena kita perlu untuk berdoa secara terus-menerus, karena itu akan menyehatkan, memelihara kerohanian kita, dan akan membawa kepada kondisi fisik yang semakin sehat. Kalau kerohanian kita semakin baik, semakin terpelihara, akan berdampak pada kehidupan fisik yang semakin sehat. Sehingga penting sekali untuk menjaga kerohanian yang seimbang supaya membawa dampak positif dalam kehidupan fisik yang semakin sehat. Dan kalau kita sering berdoa, itu akan membawa dampak dalam pelayanan yang lebih berkuasa dan yang lebih berbuah-buah. Jadi penting dan harus terus-menerus berdoa. Tetaplah berdoa. Walaupun Bapa sudah mengetahui, Bapa juga menginginkan kita berdoa dan terus berdoa karena Dia ingin sebuah relasi, sebuah komunikasi yang intim bersama dengan Dia. Ada banyak doa-doa yang sudah diajarkan sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat ada banyak doa-doa yang diajarkan seperti doa Nabi Musa. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 90, di sini ada doa Nabi Musa yang indah sekali. Mazmur 90 ayat pertama hingga ke-17, saya akan baca dalam bahasa Indonesianya. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perduduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab nikmat-Mu 1000 tahun sama seperti sehari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biar kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami,
dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Suatu doa yang indah, yang mengisahkan tentang kondisi manusia yang begitu lemah, yang begitu ada batasnya. Bahkan seperti debu yang sangat tidak bernilai. Bahkan ayat yang ke-12 itu merupakan ayat yang saya sukai. Ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab tiap hari waktu itu berlalu begitu cepat, dan hidup kita mungkin hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sesudah itu yang ada adalah kehampaan dan kesia-siaan belaka. Di sini Musa mengajar kita untuk hidup lebih bijaksana di dalam doanya. Satu doa yang indah, bukan? Elia juga mengajarkan doa. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39, inilah doa Elia yang begitu indah. Sewaktu dia berperang, dia bergumul, dia berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Jadi satu doa yang sungguh indah yang Tuhan jawab, yang menjadikan kegemparan dan bahkan membawa orang Israel yang sudah tersesat untuk kembali lagi kepada Tuhan. Satu doa yang penuh kuasa dari Nabi Elia. Kalau kita lihat Raja Daud pun, Raja Daud yang berdoa. Dan sangat banyak doa-doanya tercatat di Alkitab. Bahkan di kitab Mazmur, kalau kita melihat sebagian dari tulisan Mazmur adalah tulisan Raja Daud. Dan bahkan kalau kita lihat ada beberapa lagi yang lain di 2 Samuel 7, yang hari ini saya kutip dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ke-29. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan diberikan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan Allah. Oleh karena firman-Mu yang menurut hati kami, Engkau telah melakukan perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, dan yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini,
dan mengenal keluarganya, dan lakukan seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau yang sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya Engkau tetap ada di hadapan-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Satu doa yang indah bukan dari Raja Daud. Begitu indah, begitu intim dari hatinya. Dia luapkan kasihnya dan ucapan syukurnya kepada Allah mengenai berkatnya atas keluarga Raja Daud. Raja Salomo pun raja yang bertuah. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 1 ayat yang ke-8, berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, yang telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingin ini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Satu doa yang indah, satu doa mohon hikmat bijaksana, dan Tuhan tambahkan berkat-berkat yang lain sebagai berkat ekstra. Doa Yabes adalah doa yang sangat terkenal, populer, dan sungguh seperti doa yang tiba-tiba muncul menyaingi segala doa-doa yang ada. Dan ini doa yang terkenal dari Yabes. Kalau kita lihat dari 1 Tawarik 4 ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Satu doa yang meminta, satu doa yang terus meminta, tetapi tidak ada pujian, tidak ada kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Ini doa Yabes yang kelihatannya sangat populer, namun ternyata hanya berisi permintaan, permohonan, dan sungguh doa yang belum komplit. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6, bagaimanakah cara berdoa. Di sini Allah Tritunggal, yakni oknum Allah yang kedua sendiri. Allah sendiri yang mengajarkan bagaimanakah cara berdoa yang benar di hadapan Bapa di surga. Dia mulai dengan pembukaan, kemudian ada 3 kalimat pujian, dan ada 4 kalimat permohonan doa, dan ditutup dengan doa pujian kepada Allah Tritunggal. Dimulai dengan kalimat pembukaan. Tuhan mengajarkan dalam hari ini waktu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga.
Ini satu doa yang diajarkan dengan mengatakan Allah sebagai Bapa yang di sorga. Kalau dulu Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Dan Tuhan berkata, aku adalah yang aku ada. Satu statement yang mungkin kurang jelas, kurang paham. Aku adalah yang aku ada. Di sini Tuhan mengajarkan, kalau engkau menyebut nama Allahmu, panggillah dia sebagai Bapa. Bapa yang di surga. Satu hubungan yang sangat erat, sangat intim, sangat dekat, sangat pribadi, dan sangat bersifat kekeluargaan antara Allah pencipta sebagai Bapa dengan umat kepunyanya sebagai anak-anaknya sendiri. Tidak ada agama pun di dunia ini yang bisa mengajarkan, yang bisa melakukan, memanggil nama dewa, memanggil nama Allah dengan sebutan Bapa, kecuali di dalam Kristen. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa adalah nama Allahmu. Bapa kami yang di sorga. Dan ini sebuah hubungan yang sangat dekat dibandingkan dengan agama-agama lain, dan bagi kita yang mempunyai ayah biologis ataupun ayah yang sudah tiada, tentu perlu ada figur baru ayah menggantikan ayah yang sudah tiada ataupun ayah biologis yang tidak menjadi contoh teladan atau ayah yang begitu bengis. Maka ada satu ayah yang lain, Bapa yang di surga, sebagai Bapa pengganti dari rusaknya figur ayah yang ada di dunia ini. Di sini Tuhan mengajarkan, sebutlah, panggillah nama Allahmu dengan sebutan Bapa yang di surga. Ada saat itu sebagian kelompok wanita mengatakan ini sungguh diskriminasi dalam gender, sehingga mereka tidak ingin menyebut nama Bapa, melainkan menyebut sebagai nama ibu atau bunda. Jadi bunda kami yang di surga. Tapi sungguh Alkitab tidak pernah menyebut dan mengajarkan hal itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan menyebut nama Allah dengan sebutan bunda. Hanya dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Kemudian Tuhan mengajarkan dengan 3 ucapan pujian, 3 pujian kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3 pujian itu pertama adalah dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Jadi hallowed be your name. Seringkali juga orang memakai Halloween, merayakan Halloween, hari buat orang-orang kudus, tapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada hal-hal yang lebih dikhususkan buat orang kudus, selain lebih banyak pemujaan kepada setan. Di sini dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Seringkali menjadi pertanyaan banyak karena orang bingung, apa maksudnya dikuduskan namamu? Apakah nama Allah tidak kudus sehingga harus dan perlu dikuduskan? Tentu tidak. Nama Allah itu sudah kudus dan sudah sempurna dalam kesuciannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekudusan kesucian Tuhan. Karena Allah itu mempunyai sifat ilahi, kesuciannya adalah salah satu tanda moral dari sifat ilahinya. Dia Allah yang kudus dan tidak ada hal yang tidak kudus dalam diri Allah, karena dia begitu sempurna dalam kesucian dan dalam kesuciannya, dalam kekudusannya. Jadi apa maksudnya dikuduskanlah namamu? Maksudnya ada waktu kita menyebut dikuduskanlah namamu, itu berarti nama Bapa yang ada dalam hidup saya lebih dikuduskan lagi, dalam hidup saya setiap harinya. Sehingga hasilnya kehidupan saya hari ini lebih baik dari kemarin, dan kehidupan saya hari esok lebih kudus lagi dari hari ini. Hari ini lebih kudus dari kemarin, dan besok jauh lebih kudus lagi dari hari ini. Ini yang disebut dengan progressive sanctification life. Kehidupan yang terus bertumbuh, berkembang, meningkat dalam kesucian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita begitu sempurna dalam kesuciannya.
Dikuduskanlah nama-Mu, mengingatkan, menyadarkan kita, kita harus lebih kudus lagi. Lebih kudus lagi di hadapan Tuhan. Lebih layak lagi, harus lebih seperti sifat Allah yang kudus adanya. Kemudian dia juga mengajarkan hal yang kedua, Tuhan mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu. Sesudah dikuduskanlah nama-Mu, maka pembukaan yang kedua adalah datanglah kerajaan-Mu. Apa maksudnya kerajaan Allah datang? Maksudnya apakah kerajaan Allah di surga itu dipindahkan ke bumi? Iya, kerajaan Allah itu sudah datang dalam wujud gereja dan di tengah-tengah gereja lokal. Jadi di dalam gereja lokal, disitulah kerajaan Allah bertakhta. Disitulah Tuhan memimpin akan gerejanya. Ini berbicara tentang kerajaan sorga secara spiritual yang ada dalam gereja lokal. Di dalam gereja lokal, maka kerajaan Allah itu harus berfungsi dalam 4 hal. Gereja yang berfungsi sebagai kerajaan Allah adalah gereja yang ada persekutuan, gereja yang ada pemuridan, gereja yang ada pelayanan, dan gereja yang melakukan penginjilan. Kalau keempat tugas ini dilakukan, berarti disitulah kerajaan Allah memerintah. Disitulah fungsi kerajaan Allah sedang memerintah di tengah-tengahnya. Karena itu kita harus berhati-hati dengan gereja lokal, karena situ adalah kerajaan Allah. Siapa yang merusak, siapa yang memecah belah gereja, siapa yang menodai gereja, dia berhadapan langsung dengan Bapa di surga yang adalah empunya kerajaan di masing-masing gereja lokal itu. Jadi kita harus berhati-hati karena disitulah pusat pemerintahan dari kerajaan Allah di dalam gerejanya. Kerajaan Allah, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan sesungguhnya adalah masih di surga. Dan ini menceritakan akan kondisi kita yang begitu rindu akan kerajaannya yang kekal ini. Kerajaan yang mulia, kerajaan yang kekal, kerajaan yang begitu indah, di mana kerajaan itu dilukiskan di dalam Wahyu 21 tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru sudah yang adalah gambaran kerajaan sorga. Itu sudah diberikan gambaran sedikit di dalam Wahyu 21. Mengatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, akan menunjukkan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, dan yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen.
bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Rindukah kita akan datanglah kerajaan-Mu? Rindukah kita untuk bertemu dengan Bapa di surga? Bertemu dalam persekutuan yang indah, bertemu dalam persekutuan yang kekal di surga yang mulia itu. Jikalau kita tetap berjalan bersama dengan Bapa di surga, tangan di dalam tangan, bergandeng tangan, sampai ajal menjemput, sampai dia datang menjemput kepunyaannya. Maka kita suatu saat akan masuk ke dalam kerajaan surga ini, Yerusalem baru yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu. Ajarkan kami untuk berdoa dan lebih bijaksana, lebih mengikuti apa yang Tuhan inginkan sewaktu kami berdoa. Berdoa dengan ada pujian, mendahulukan kemuliaan bagi nama Tuhan, mengagungkan, memuliakan segala kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Dan sesudah itu baru kami masuk dalam pokok-pokok doa kami. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih bijaksana dalam menaikkan doa, sehingga bukan karena nafsu, bukan karena egois, tapi sungguh karena hati yang mengasihi, hati yang ingin mengungkapkan kasih dan cinta yang tulus kepada Engkau. Berkati setiap penonton, setiap pendengar, supaya kami mempunyai hati bijaksana dan lebih hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah semua yang ada di bumi seperti di surga memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.